Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Coba bayangkan deh, sebuah sekolah itu seperti rumah yang besar dan hangat. Setiap anak di dalamnya itu merasa aman, merasa dihargai, dan bisa tumbuh dengan tenang tanpa rasa takut. Ini mungkin kedengarannya idealis ya, tapi inilah inti dari sebuah peraturan baru yang Anda minta kami bedah. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan mengupas tuntas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Tapi tenang, ini bukan cuma soal dokumen hukum yang tebal dan bikin pusing ya. Ini lebih mirip peta jalan untuk mengubah wajah sekolah secara fundamental. Persis. Misi kita kali ini adalah untuk memahami pergeseran filosofinya. Peraturan ini kan menggantikan aturan lama dari tahun 2023 yang fokusnya lebih sempit, yaitu pada pencegahan kekerasan. Terdengar bagus kan? Tapi kata kuncinya pencegahan. Itu sifatnya reaktif. Nah, peraturan baru ini jauh lebih luas. Pendekatannya bukan lagi jangan lakukan kekerasan, tapi mari kita bangun budaya positif setiap hari. Ini soal proaktif, bukan cuma reaktif. Oh, oke. Jadi dari yang tadinya cuma memasang alarm kebakaran, sekarang kita diajak membangun rumah yang tahan api dari pondasinya. Analogi yang bagus sekali. Tepat seperti itu. Kita akan lihat bagaimana peraturan ini membangun keamanan dan kenyamanan sekolah di atas 4 pilar utama: spiritual, fisik, psikologi sosial, dan digital. Ini bukan perbaikan tambal sulam, tapi sebuah perombakan yang holistik dan komprehensif. Oke, ini menarik. Mari kita mulai dari fondasinya. Peraturan ini kan pasti dimulai dengan definisi-definisi. Apa istilah atau konsep kunci yang paling menonjol yang perlu kita pahami di awal? Yang paling utama tentu saja istilah budaya sekolah aman dan nyaman, atau disingkat BSN. Kata kuncinya di situ adalah budaya. Ini penting karena budaya itu bukan sekedar aturan di atas kertas yang ditempel di dinding, tapi tentang nilai, sikap, dan kebiasaan sehari-hari yang hidup. Budaya itu kan kata yang besar dan abstrak ya. Gimana cara peraturan ini membuatnya jadi nyata, biar bisa dilihat dan dirasakan, bukan cuma jadi jargon kosong di spanduk sekolah? Pertanyaan bagus. Di materi Anda ada contoh-contoh yang membumi. Misalnya, budaya itu adalah guru yang konsisten menyapa murid dengan senyum tulus setiap pagi di gerbang. Atau, budaya itu adalah adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama soal penggunaan ponsel. Tujuannya bukan untuk melarang, tapi untuk mencegah cyberbullying. Jadi ini soal suasana yang terbangun dari ribuan interaksi kecil setiap harinya. Dan semua interaksi kecil itu, kalau saya lihat di materi, berdiri di atas 9 asas atau nilai dasar. Beberapa di antaranya kuat banget seperti asas humanis, memperlakukan semua orang sebagai manusia yang punya martabat. Benar. Dan contoh praktisnya sangat relevan. Asas humanis itu artinya seorang guru, sekesal apapun gak akan memarahi atau mempermalukan murid di depan teman-temannya. Dia akan ajak murid itu bicara secara pribadi, dengan tenang. Ini kedengarannya sepele ya, tapi dampaknya pada psikologis anak luar biasa besar. Saya bisa bayangkan, asas humanis ini kedengarannya sederhana, tapi prakteknya pasti jadi tantangan besar. Nggak marahin anak di depan kelas itu butuh kesabaran ekstra dari guru yang mungkin juga lagi banyak pikiran atau stres. Tepat. Makanya, peraturan ini bukan cuma menuntut, tapi juga harus didukung dengan penguatan kapasitas guru. Asas lain yang menurut saya revolusioner adalah asas partisipatif. Artinya, semua pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Materi Anda menyebutkan contoh penyusunan tata tertib sekolah. Dulu mungkin itu dibuat oleh kepala sekolah dan dewan guru, lalu diumumkan. Sekarang, prosesnya harus melibatkan diskusi dengan OSIS, perwakilan kelas, bahkan komite sekolah yang mewakili orang tua. Jadi, aturan itu terasa milik kita bersama, bukan perintah dari atas. Jadi nggak ada lagi istilah pokoknya peraturannya begitu. Semua orang punya suara oke. Jadi filosofi dan nilai dasarnya jelas. Sekarang bagaimana peraturan ini memecah konsep besar tadi menjadi bagian-bagian yang lebih praktis? Anda tadi sebut ada 4 pilar. Betul. 4 pilar ini seperti 4 dinding yang menopang rumah sekolah yang aman tadi. Pilar pertama adalah pilar spiritual. Ini bukan cuma soal pelajaran agama loh, tapi tentang kebebasan setiap individu untuk beribadah sesuai keyakinan, dan yang terpenting, membangun kerukunan.
Contoh konkretnya, sekolah tidak hanya menyediakan musola, tapi juga memastikan ada ruang yang tenang dan layak bagi siswa non-muslim untuk berdoa atau meditasi singkat. Ini bukan lagi soal toleransi pasif, tapi fasilitasi aktif. Itu tadi soal keamanan batin ya. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang lebih kasat mata? Pilar kedua kan soal pelindungan fisik. Gedung sekolah yang aman, lingkungan yang bersih. Sepertinya ini hal standar, tapi adakah detail yang berbeda di sini? Justru detailnya yang membuat ini berbeda. Dulu mungkin standar keamanan fisik itu sebatas bangunan tidak akan rubuh. Sekarang definisinya diperluas. Materi Anda menyoroti pentingnya jalur evakuasi bencana yang tidak hanya ada, tapi juga dilatih secara rutin. Lalu, lingkungan yang ramah disabilitas, seperti adanya rem atau jalan landai itu wajib, bukan lagi pilihan. Dan satu lagi yang menarik, peraturan ini mendorong sekolah untuk proaktif mengidentifikasi dan menghilangkan titik rawan, seperti pojok sekolah yang gelap atau toilet yang sepi. Ini soal mencegah, bukan menunggu ada kejadian. Nah, ini dia pilar ketiga yang sepertinya paling krusial di zaman sekarang. Kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural. Ini area yang luas sekali, mencakup kesehatan mental, kebebasan berpendapat, sampai lingkungan yang inklusif. Sangat krusial. Dan peraturan ini mencoba membuatnya sangat praktis. Di materi Anda ada contoh soal sesi sharing circle atau curhat bersama setiap Senin pagi. Ini bukan sekedar upacara bendera, tapi momen untuk mengecek suhu emosional para siswa. Guru bisa bertanya, apa yang kalian rasakan minggu ini? Ini memberi sinyal bahwa perasaan mereka itu penting dan didengar. Ide sharing circle tuh bagus sekali. Tapi saya jadi kepikiran, apakah guru-guru kita siap jadi fasilitator sesi seperti ini? Bukankah ini butuh keahlian khusus supaya nggak malah jadi sesi menghakimi atau ceramah? Salah-salah, murid malah makin takut untuk bicara. Ini pertanyaan yang sangat valid dan krusial. Dan peraturan ini sadar akan hal itu. Makanya, ini tidak berhenti di level ide, tapi mengamanatkan adanya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para guru. Peran guru bimbingan konseling atau BK juga diperkuat dan direposisi. Mereka bukan lagi polisi sekolah yang ditakuti, tapi sahabat siswa, tempat pertama untuk mencari bantuan saat stres atau cemas, tanpa takut dihakimi. Ini perubahan mindset yang fundamental. Oke, itu masuk akal. Dan pilar keempat, yang mungkin paling bikin pusing orang tua dan guru saat ini ya, keadaban dan keamanan digital. Tepat sekali. Pilar ini mencakup semua hal dari etika bermedia sosial, literasi digital untuk melawan hoaks dan cyberbullying, hingga perlindungan data pribadi murid. Contoh aplikatifnya banyak, misalnya aturan tanpa HP saat pelajaran. Dulu mungkin ini hanya larangan, sekarang tujuannya diperjelas untuk menjaga fokus dan dilanjutkan dengan edukasi. Jadi setelah jam pelajaran, ada sesi diskusi soal kenapa fokus itu penting. Jadi bukan cuma menjauhkan mereka dari alatnya, tapi mengajarkan cara memakai yang benar dan bertanggung jawab. Saya juga baca soal kebijakan sekolah tidak menyebarkan foto murid tanpa izin orang tua. Ini detail kecil tapi penting sekali di era digital. Persis. Itu menunjukkan kesadaran akan jejak digital. Jadi sekolah tidak hanya mengajar akademik, tapi juga skill bertahan hidup di dunia modern. Kuat, 4 pilarnya kokoh. Tapi kita tahu ide sebagus apapun seringkali berhenti di atas kertas. Pertanyaan besarnya, siapa yang bertanggung jawab untuk lari mengerjakan ini semua? Apa semua beban ini ditimpakan begitu saja ke kepala sekolah dan para buruh? Nah, disinilah letak kecerdasan peraturan ini. Jawabannya, ini adalah tanggung jawab bersama, sebuah upaya kolaboratif. Ada 6 pilar pelaksanaan, dan yang pertama dimulai dari penguatan tata kelola di sekolah itu sendiri. Dan di dalam tata kelola itu, ada satu elemen kunci, deteksi dini. Deteksi dini. Ini kedengarannya seperti sistem intelijen. Apa maksudnya sekolah harus punya alarm di mana-mana? Bukan alarm fisik, tapi alarm manusiawi dan sistemik. Misalnya, seorang wali kelas yang jeli. Dia tidak hanya mengajar, tapi juga memperhatikan. Dia sadar ada perubahan perilaku pada seorang murid yang biasanya ceria, tiba-tiba jadi lebih murung, atau nilainya anjlok. Alarmnya berbunyi, dia nggak diam saja, tapi segera mengajak murid itu bicara empat mata atau berkoordinasi dengan guru BK. Tapi deteksi dini ini kan bergantung banget sama kepekaan individu guru ya. Padahal satu guru bisa mengajar ratusan murid. Seberapa realistis ini bisa dijalankan secara konsisten? Anda menyentuh intinya.
Ini tidak bisa hanya mengandalkan individu super, harus ada sistem yang mendukung. Makanya selain kepekaan guru, sekolah diwajibkan punya sistem lain. Misalnya, menyediakan kotak pengaduan anonim di tempat yang strategis, atau membuat nomor WhatsApp khusus untuk pengaduan yang dijaga kerahasiaannya. Ini adalah alat bantu bagi siswa yang mungkin tidak berani bicara langsung. Jadi, kepekaan individu diperkuat oleh jaring pengamanan sistemik. Oke, jadi ada kombinasi antara sentuhan manusiawi dan dukungan sistem. Lalu bagaimana dengan peran orang-orang lain di sekolah? Peran setiap orang diperjelas. Kepala sekolah adalah nahkoda. Guru adalah pemain utama di lapangan, yang menjadi teladan. Tapi yang menarik, peraturan ini juga memberi peran spesifik pada tenaga kependidikan. Maksudnya seperti satpam dan staf tata usaha? Betul, ada contoh yang sangat bagus di dalam materi Anda. Satpam sekolah dilatih untuk ramah menyapa murid setiap pagi, bukan cuma menjaga gerbang secara pasif. Kehadiran mereka yang ramah itu bisa menjadi pagar betis emosional pertama. Atau staf TU yang proaktif membantu murid yang menggunakan kursi roda tanpa harus diminta. Semua orang, tanpa terkecuali, adalah bagian dari ekosistem ini. Wow, saya nggak pernah kepikiran peran satpam bisa sestrategis itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang saya paling penasaran. Anda tadi menyebut ada perubahan besar dari aturan lama. Sepertinya inti perubahan itu ada di cara menangani pelanggaran. Dulu kan jelas ada yang salah ya dihukum. Sekarang gimana? Tepat sekali. Ini mungkin perubahan paling signifikan, paling menantang, sekaligus paling transformatif. Peraturan ini menyebutnya penanganan pelanggaran kolaboratif. Konsepnya bergeser total dari keadilan yang bersifat punitif atau menghukum ke arah keadilan yang restoratif atau memulihkan. Tunggu dulu. Keadilan restoratif. Istilah ini berat. Bisa dijelaskan lebih sederhana? Misalnya ada kasus bullying. Kalau pakai aturan lama, pelakunya mungkin langsung diskors. Kalau sekarang, prosesnya seperti apa? Oke, kita pakai contoh kasus yang ada di materi Anda. Ada perundungan verbal. Dengan pendekatan restoratif, langkah pertamanya bukan mengeluarkan surat skors. Langkah pertamanya adalah mediasi yang difasilitasi oleh guru BK atau wali kelas. Tapi kalau ada anak yang dibully, orang tuanya pasti marah dan ingin pelakunya dihukum setimpal kan? Apa pendekatan mediasi ini tidak akan terkesan lembek atau tidak adil bagi korban? Nah, ini adalah kesalahpahaman paling umum, tapi juga paling penting untuk kita luruskan. Keadilan restoratif itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Justru konsekuensinya lebih mendalam. Fokusnya adalah memperbaiki kerusakan. Dalam mediasi itu, pelaku diminta untuk mendengarkan langsung dari korban tentang dampak perbuatannya. Dia harus berhadapan dengan rasa sakit yang disebabkannya. Itu jauh lebih berat daripada sekedar diskors dan libur di rumah. Setelah itu, pelaku tidak hanya diminta-minta maaf, tapi juga ikut menyusun solusi. Dibuatlah kontrak perilaku baik yang disepakati bersama antara pelaku, korban, orang tua dari kedua belah pihak, dan sekolah. Sementara itu, korban juga tidak dilupakan. Ia diberi dukungan psikologis. Tujuannya bukan balas dendam, tapi pemulihan dan pembelajaran bagi semua pihak. Jadi tujuannya bukan menyingkirkan anak yang bermasalah, tapi memperbaikinya dan memperbaiki lingkungan sekitarnya juga. Persis. Tapi ini bukan berarti tidak ada sanksi sama sekali loh. Pelanggaran tetap dikategorikan, ringan, sedang, dan berat. Kasus ringan seperti mengejek mungkin selesai dengan konseling dan mediasi. Tapi kasus berat seperti kekerasan fisik yang berulang tentu bisa melibatkan pihak berwenang. Namun, prinsip restoratif itu tetap menjadi jiwa dari proses penanganannya. Oke, pendekatannya sangat masuk akal, tapi saya bisa bayangkan ini kerjaan raksasa untuk satu sekolah. Apa mereka dilepas sendirian untuk berjual menerapkan ini? Tentu tidak. Dan ini bagian penting dari keberhasilan implementasinya. Peraturan ini juga mengatur tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah. Mereka tidak hanya membuat aturan lalu lepas tangan. Mereka bertugas membuat pedoman teknis, melakukan pelatihan, dan menyediakan anggaran. Ada satu mekanisme kunci di level daerah yang disebut Pokja atau kelompok kerja. Pokja, ini kedengerannya seperti tim birokrasi baru lagi. Apa bedanya dengan pengawas sekolah yang sudah ada selama ini? Bedanya ada pada kata kerja. Pokja ini bukan tim pengawas yang datang untuk inspeksi dan mencari-cari kesalahan. Mereka adalah tim pendukung. Isinya bukan hanya orang dinas pendidikan, tapi juga ada psikolog profesional, tokoh masyarakat, bahkan ahli hukum anak. Tugas mereka adalah bekerja bersama sekolah,
Mereka memfasilitasi pelatihan dan bahkan bisa turun tangan langsung membantu menangani kasus-kasus yang sangat kompleks. Jadi mereka itu teman seperjuangan, bukan hakim. Jadi sekolah punya semacam hotline ke para ahli jika mereka menghadapi jalan buntu. Ini penting sekali. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga disebut ya. Perubahannya, ini bukan sekedar mengganti satu set aturan dengan yang lainnya, tapi ini soal mengganti cara pandang, bergeser dari pencegahan ke pembudayaan, punya 4 pilar yang utuh, dan pendekatan kolaboratif dalam menangani masalah. Ini lompatan besar dari sekedar membuat daftar panjang, dilarang ini, dilarang itu. Hal yang paling menarik bagi saya adalah visinya. Ini tentang membangun budaya dari akar rumput. Keberhasilan peraturan ini nantinya tidak diukur dari seberapa sedikit jumlah hukuman skorsing yang dikeluarkan. Tapi, seperti yang tertulis di materi Anda, keberhasilannya diukur dari hal-hal yang tak ternilai. Dari senyuman anak saat ia masuk gerbang sekolah, dari keberaniannya untuk mengangkat tangan di kelas, dan dari rasa amannya untuk menceritakan masalahnya. Ini upaya serius untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang sejati. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang terus muncul di benak saya selama kita berbincang, yang terinspirasi dari semua materi ini. Peraturan ini pada intinya adalah tentang merancang sebuah sistem yang sehat dan proaktif di dalam struktur pendidikan kita. Jadi coba pikirkan ini, jika budaya yang proaktif, kolaboratif, dan restoratif ini adalah tujuan yang ingin kita capai untuk sekolah-sekolah kita, bagaimana jadinya jika prinsip-prinsip yang sama, yaitu deteksi dini terhadap masalah, penyelesaian konflik secara kolaboratif, dan fokus pada pemulihan daripada hukuman semata, kita coba terapkan juga di lingkungan lain. Di lingkungan kerja kita, di lingkungan RT tempat kita tinggal, atau bahkan di komunitas online tempat kita berinteraksi setiap hari. Kira-kira apa ya yang akan berubah? Terima kasih sudah menonton channel ini.